Axel tuh orangnya gimana sih? Axel orangnya kalau dimintain tolong nanti dulu ya kok. Tapi dia siap, dia ngerjain gitu. Yang paling berasa waktu bantuin Lanceon itu dari pagi dia udah standby di venue, udah siapin barang-barangnya, nyampe tinggal siap. The best lah Axel. Axel ya? Menurut aku anaknya aneh banget sih, anak muda sekarang yang katanya millennials banget tapi seleranya so jadul gitu. Tapi selalu baik dan sangat perhatian dan lucu. Axel tuh kan memang kalem ya. Jadi dia kalau misalnya lagi dia tuh kayak kalem gitu. Terus pas ngomong ternyata jayus. Agak nggak nyambung sama tampangnya, tapi dia jayusnya tuh dengan kekalemannya. Kayaknya agak relate di situ. Ya orangnya seru sih, terus bisa ngobrol juga dan kayaknya sibuk terus ya, bolak-balik atas bawah gitu. Hai guys. Gue kira orangnya serius, ternyata orangnya gak jelas banget. Kalau gue mah awal kenal tuh pendiam banget. Tahu setelah kenal, ya ampun satu kata aja bisa jadi satu paragraf. Saking banyaknya mau mengungkapkan, saking banyaknya ceritanya gitu. Kalau gue tuh justru ngeliat Axel tuh dulu kayak cerdas gitu. Jadi mukanya tuh kayak orang bener gitu. Ya ternyata Ternyata minta langsung. Kalau menurut aku ya lebih ke tengil gak sih? Maksudnya kayak bukan pribadi ya, tapi kayak dari aku observasi, walaupun ada sih juga dari pribadi sih ngerasain tengil. Lebih ke arah kayak nerd sih, cuma semakin kesini dia tuh ternyata orangnya bukan yang gak tau malu sih, cuman banyak ngomong lah ternyata. Apalagi dia kalau tiap pagi selalu yang mimpin stand up juga. Mr. Axel tuh diem, tapi diem-diem menghanyutkan. Sama Axel, kalau menurut aku yang paling menonjol dari Axel tuh orangnya random banget sih. Banyak banget kata-kata yang aku nggak expect bisa keluar dari Axel. Axel keluar aja gitu dari Axel. Tapi justru kerandomannya itu yang bikin suasana jadi fun, dan aku rasa sih bikin kerja bareng Axel jadi enak sih, jadi nyaman. Orangnya gimana ya? Lebih ke aneh sih ya. Suka ngomong sendiri, terus banyak tingkah lah dia orangnya. Tapi kadang kalau dia ngobrol gitu asik sih sebenarnya orangnya. Kukira pendiam sih orangnya sih, pendiam, kaku, agak aneh gitu. Cuman setelah selama bekerja bareng sama Mr. Axel, agak protes, orangnya cerewet banget. Terus suka nyelutuk yang aneh-aneh yang nggak pernah kepikiran gitu loh. Kita mulai dari yang positif dulu ya. Pertama dia itu orangnya pekerja keras ya. Yang kedua mungkin dari sisi ketika kita kasih dia something to do, pekerjaan-pekerjaan itu selalu dia terima. Terakhir mungkin orangnya tuh easy going. Nah kalau ke sisi negatif, kadang-kadang dia tuh suka keteteran dengan pekerjaan dia. Kedua, pelupa. Yang ketiga mungkin karena pekerjaannya cukup banyak, dia tuh jadi sometimes jadi kurang teliti. Axel orangnya bebel, batu, keras kepala kalau dikasih tahu. Tapi dia mau belajar. Hal sekecil apapun ditanyain, walaupun pertanyaan bodoh, tapi aku suka jawabnya karena dia mau belajar. Aku suka, dia suka ngomong gitu juga ya. Kenangan apa yang paling lo inget sepanjang kerjasama sama Axel? Kenangan ya, waktu awal banget dia baru masuk. Jadi waktu itu tuh ceritanya kita mau syuting ke acara Citra 2. Tapi ada satu kabel yang harus diperluin dan itu dia ilangin. Itu pertama kalinya banget yang kayak rasanya pengen marah-marah, tapi nggak enak, ini anak baru gitu ya. Gara-gara itu akhirnya tuh kita telat sampai ke Citra 2 tuh kayak telat 2 jam lebih kok, nggak tahu, cuma nyariin kabel itu. Gitu. Itu benar-benar paling diingat sih, saya awal banget. Waktu interview sih kan online ya. Dia pertama tuh online, dia lagi interviewnya di luar gitu, di sekolahan alam kan.
Jadi interviewnya tuh kayak di kebun-kebun gitu. Kelihatan anaknya sih semangat ya. Itu baru-baru ini. Jadi gue tau Excel kan. Excel itu dia tuh kalau makan tuh pasti ngirit buat kadang nasi sama nugget. Nuggetnya satu, nasinya banyak. Tapi minggu lalu tuh dia traktir 5-7 orang makan soto Makassar. Itu nggak tahu tuh soto tuh harga 50.000 ada 7. Itu gue nggak tahu sih itu duit dari mana sih. Jadi itu kayak itu kenangan yang gak bakal lupain, sama itu respect sama Excel. Respect apa? Yang gak bakal gue lupain itu yang terakhir gue MC bareng Excel. Itu gue pikir dia karena berpengalaman MC di opening gitu, dia bisa luwes. Ternyata banyak yang nyapuin gue gitu. Ternyata Excel tuh belepotan. Gue nggak tahu sih, gue belum pernah lihat dia MC di opening sih. Itu sih yang gak bakal gue lupain kemarin MC. Zen, Udah. Zen, Excel kan mau resign. Ya. Nah, yang bakal lu kangenin dari Excel apa sih? Ini jadi masuk. This time I want you, like it's magnetic, super iklim. Apa sih hal yang bakal dikangenin dari Zain? Kalau lagi kerja, saya tuh suka menyebutkan hal-hal random gitu, kayak tiba-tiba ngomongin sesuatu yang seharusnya tidak dibicarakan gitu. Yang paling ini kangen itu kalimat bejirnya, terus sama senyumnya. Jen itu sebenarnya kalau senyum manis itu aja. Next gue bakal paling kangen sama centilan Zen. Iya loh, gak bisa centilan. Dia ini tuh spesies khusus gitu loh. Mungkin aku bakal kangen chat Zain dan dibales langsung cepat. Even kalau misalkan aku ngechat dia hari Sabtu, hari Minggu, maaf ya Zain, dia bakalan langsung bales di menit itu juga, dan kadang dia langsung bisa nge-solve problem aku dalam jangka waktu kurang dari sejam. So, good job Zain, thank you. Kalau aku kangen sama Zain tuh tampangnya yang innocent banget, lucu banget gitu, terus juga kalau diajak diskusi tuh Gen Z-nya keluar sekali. Sebenarnya sih nggak ada ya, tapi gue lagi nyari-nyari, mungkin ini sih nggak ada yang bisa gue kalahin lagi Mansplander sih, itu aja sih. Jadi kayak Zen, gue tunggu Mansplander di ini ya, di Bajawa ya, oke? Baik banget, suka bantu kayak Jen di sini yuk ayo gitu, anaknya nggak pernah nolak. Jen beli ini yuk ayo, bantuin kakak dong Jen ini, iya gitu, nggak pernah nolak anaknya. Baik banget, baik banget. Hal yang dikangenin dari Zen, bejir. Paling itu sih. Banyak ngebantu tapi juga banyak bikin pusing juga. Terutama password yang dia bikin itu kadang suka di luar nalar gitu loh. Password CCTV, password wifi, kita sendiri kadang juga lupa nggak catet gitu. Jadi kayak setiap gue minta akses CCTV itu pasti sama dia di reset password ya. Dia kan sering banget nih main ke meja marketing. Jadi mungkin once kalau dia udah nggak di sini, udah nggak ada lagi nih yang main ke meja marketing, terus yang bisa diceng-cengin lagi sama tim-tim, sama Hana, sama Excel, nggak ada lagi yang bisa ngeceng-cengin dia gitu kan. Kemudian yang paling ikonik mungkin pertengkaran dia sama Jenny ya, itu mungkin juga akan hilang tuh. Itu berdua kan suka berantemin hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting. Pertama bejir, and then MK, karena dua-duanya aku juga pakai sekarang karena dia. Terus dia juga bullyable, maksudnya enggak sih, dia teman sih. Pasti kan kalau misalnya makan bareng juga sering ditemenin. Jadi bully-nya sih. Pertama, dia tuh kalau dibully ya, maaf loh Jen, dia tuh kalau dibully ya senang-senang aja, kayak menyerahkan diri gitu buat dibully. Jadi bingung kenapa. Terus pengen banget masuk marketing kayaknya ya, soalnya tiap kita lagi ngomongin apa tiba-tiba dia nongol, tiba-tiba dia muncul. Waduh, yang dikangenin bakal banyak banget sih ya. Anehnya nih ya, kalau sama Zen tuh rasanya bisa curhat apa aja, walaupun kita pun tahu itu ujung-ujungnya bisa bocor. Gak tahu kenapa kalau lagi ngobrol sama dia gitu ya, keluar aja gitu. Jadi makanya yang bakal dikangenin itu sih. Sebenarnya kalau Zain sih dia nggak ada sih, cuman lebih ke arah orang-orang aja sih nge-treat dia dalam hal kayak sering ngebully dia. Jadi sebenarnya dia nggak harus apa-apain, menurut aku juga udah lucu sih. Itu aja sih. Paling diinget tuh waktu dia cosplay jadi duda-duda Arab gitu. Waktu buka bersamaan, menurut itu lucu banget sih. First impressionnya itu laki,
pada intinya laki banget sih sebenarnya, karena kan IT ya, cuma begitu pas ketemu ya kayak gitulah intinya. Pertama kali Zen masuk nih orang IT ya, waktu aku lihat first impression orangnya kurus gini. Aku mikirnya tuh orangnya pintar kan, dari IT, pendiam. Gue pikir dia itu keturunan Bangladesh atau Pakistan awalnya, karena dia kan gerak di IT ya. IT kan banyak orang-orang India gitu di YouTube. Ternyata bukan, dia itu ternyata keturunan Sri Lanka. Itu sih first impression gue. Good luck aja yuk buat Excel di tempat barunya. Thank you juga ya Sel, selama lo di I Can Read, terus gue di Bogor itu banyak kebantu gitu. Semoga di journey berikutnya bisa lebih successful ya Mr. Excel, and we're gonna miss you, bye. Semoga sukses ke depannya, semoga makin bahagia, semoga lebih kreatif, semoga bisa lebih bertanggung jawab, semoga bisa lebih dewasa, dan ya yang penting bahagia aja sih. Good luck aja sih. Lu kan lulusan marketing timnya udah diajarinnya sekeras itu sama kita semua di sini. Harusnya lu ntar di luar sana bisa survive dengan baik sih. Gue tahu tempat yang baru, sering-sering main ke sini. Siapa tahu kita butuh bantuan buat pasang spanduk ya kan? Dimanapun dia berada, semoga bisa lebih successful, dan nggak lupa sama kita ya Mr. Zain ya, anjir. Ya semoga randomnya bisa lebih meaningful mungkin ya Zain ya. Betah di tempat baru, jangan centil ya. Cepetan lulus kuliahnya, oke? Jangan males-males kuliahnya. Keputusan yang lo ambil ini adalah udah lo pikir matang-matang dan akan membuat lo lebih happy. Jadi gue support. Kalau nanti di luar sana ada yang ngeledekin lu, gak usah merubah diri lu untuk mereka, just be yourself. Juga ya lu unik karena who you are. Dadah. Halo Jen, telepon nih. Enggak ya.